Awalnya gimana sih dia bisa ketahuannya gimana? Maksudnya kan he was very small. 1 Dia tahun kurang nah, sebulan. dia kan nggak bisa mengatakan Jadi itu kan. rewel. Jadi rewel. Rewel banget, dan kita pikirnya ini kenapa ya anak kecil rewel. Setiap dibawa ke dokter bilangnya ya ini kira mau flu. Anak kalau flu biasa seperti ini, panas segala macam. Jadi kita pikirnya enteng-enteng terus. Kok nih aku merasa kayaknya nggak mungkin deh, sampai akhirnya titik muntah. Dia muntah. Muntah. Jadi udah kayak lemes banget, dia udah kehilangan energi. Terus kayak matanya tuh kayak nggak kedip-kedip gitu. It's story time, storyteller aku hari ini seorang Indonesia diva, seorang teman yang jauh-jauh hari ini datang, seneng banget. Thank you, it's Marcella Zalianti. Hai. Thank you, jauh-jauh udah mau mampir ya. Thank you so much. Terima kasih, kangen juga soal udah lama nggak Banget, ketemu ya. kita sempat ngobrol by phone, tapi belum panjang. Belum sambung lagi, kayaknya saat ini. Dek, lagi sibuk apa sekarang? Aku seperti biasa mengurusi anak-anakku di rumah. Terus aku baru balik umroh kemarin, jadi 7 hari di sana. Baru kembali itu pas Lebaran. Lebaran Hari banget ya? pertama, midnight. Jadi sebelum Lebaran, Jadi one aku day takbiran before. di udara. Oh, takbiran di udara. Pertama kalinya, jadi sampai tuh udah gak sempet mikirin baju Lebaran apa segala macam, gerubak-gerubuk, hampir tidak tidur, sholat id langsung. Tidur 2 jam, Wow. sholat id. So gila, capek banget kemarin. Tapi emang kok bisa emang hitungan harinya segitu? No, sebenarnya sehari sebelumnya aku harus balik, tapi tiba-tiba pesawat ini meng-cancel penerbangannya karena biasa malam ganjil. Semua Iya. orang tuh kan sangat memprioritaskan itu. Jadi kayaknya menghentikan semua aktivitas sehingga per pesawatan ini penerbangan juga semua orangnya konsentrasi ke malam ganjil itu, sehingga stop semua kegiatan, dia meng-cancel aja gitu, besok dipindahkan. Tapi kan sekarang kan puji Tuhannya udah bisa buka ya umroh ya. Betul. Gitu kan. Tapi pas ke sana gimana di sana tuh Itu secara kalau dari keramaian? berita ya, itu Heeh. 14 juta manusia berkumpul. Oh ya? Mereka udah Dahsyat. bisa menerima segitu orang? Menerima, Menerima. mereka open tanpa PCR, tapi kemudian di luar ruang masih disarankan pakai masker, dalam ruang sudah tidak harus pakai masker, Oke. seperti baru saja Iya, berlaku di sini. berlaku di sini. Di sana udah berlaku demikian, tapi kalau di dalam masjid ya orang nggak harus pakai masker. Jadi kita berdesak-desakan, kita sih aku pakai ya, Iya. pakai masker, cuman orang-orang nggak pakai. Tapi alhamdulillah. Aman-aman ya. Ya niatnya kan baik Iya, ya, niatnya iya, baik, iya, berdoa ya. iya. Maksudnya Dan nikmat sekali 10 hari terakhir Ramadan tuh nikmat banget. karena emang it been closed for 2 years, 3 years. Itu membludak. Ya kan 3 tahun kan? Tapi bagusnya kemarin itu Hajar Aswad yang biasa dikerumuni, diperebutkan, diciumi semua orang itu ditutup. Oh, oke. Jadi dibatasi dengan marmer gitu ya. Uh-uh. Jadi semua orang nggak ada yang bisa berebut ke situ, hanya bisa melihat jauh. Oh gitu. Jauh. Good ya. It's better. Nah, Yeah. ngomongin karir nih. Ya. Udah more than 20 years kayaknya nih. Aku more than 20 years ya. Woi. Belum kali ya? Almost lah ya, maybe ya, almost Iya, ya. aku Bintang Jatuh pertama kali yang Nah kan, mengawali iya kan? layar kaca. Awalnya Seni peran gimana sih bisa masuk ke dunia entertain? Itu hari kan sempat yang wow, nama Marcella tuh kayaknya big. Jadi tuh aku kebetulan, it's not my dream, bukan cita-cita aku sama sekali. Dan aku tidak pernah melewati proses yang namanya kayak lomba ini lomba itu, kayak Gadis Sampul misalnya, ataupun apa gitu ya, cover majalah gitu. Aku nggak pernah lewatin itu semua karena memang aku nggak berpikir aku akan di sini gitu. Jadi pertama kali itu aku masuk, kalau kita bicara entertain, itu pertama kali ada sahabat aku, teman baik aku, punya line baju. Dia desainer, dia minta banget aku, tolong dong, aku pengen banget kamu pakai bajuku yang jalan di catwalk. So that is the first time. Itu Aransa Adi. Oke. Kedua, itu pertama kali aku nyebrang jalan sekolah. Dulu aku SMA di Sumbangsih. Tiba-tiba aku di stopin lagi nyebrang sekolah sama Rudi Sujarwo dan Oke. Sabto. Iya. Sabto ini is actually casting director Iya, semua film betul, dulu zaman ya, dulu, dalam betul, zaman Sabto, setelah iya. itu. Nah ini kayak Sabto baru-baru pertama di stopin, dipanggil, oh ini Shelly. Jadi dia mau bikin film Bintang Jatuh. Iya. Kala itu perfilman nasional kita sedang mati suri. Jadi Bintang Jatuh adalah actually film independen pertama yang menandai mulai bangkit kembali perfilman kita gitu ya. Dimulai dari situ, itu kan awal banget. Awal banget. Ya udah, aku jadi kayak ketemu di pinggir jalan sebetulnya. Itu kan maksudnya rare loh, maksudnya Itu kayak- it's a lucky loh, maksudnya
kalau kamu lihat oke mungkin dulu juga banyak. Sekarang kan dengan sosial media segala macam, aku mau cari pemain tuh sometimes gampang dibuka di sosial media kan. Beda sama dulu. Beda zaman dulu kita kan benar-benar Betul. harus scouting Betul. gitu kan, dan maksudnya dengan Semua scouting dan aja dan datang nggak segampang casting, itu iya. gitu loh. Maksudnya casting sometimes nggak keterima. Maksudnya it's really hard for us and it's really hard for the talent Iya. untuk bisa masuk gitu kan. Iya. Ini kan salah satu momentum yang kuat ya, maksudnya bagus banget kamu bisa langsung ditemukan. Mungkin kamu suruh casting juga kan? Iya, ketemu terus kan di casting. Pertama ditawarin, so aku bilang gini, hah? Enggak, saya kan masih sekolah, aku bilang gitu. Terus dipaksa lagi gini, besoknya ditelepon lagi, oke, I ask my mom, aku bilang Iya. gitu. Terus akhirnya aku dasarnya memang suka banget nonton film sih. Aku dari kecil tuh suka nonton drama ya, baik kartun, baik drama biasa. Terus aku kayak pelan-pelan berpikir gitu, sebenarnya lucu juga kali ya, menarik. I mean like aku tuh orang yang Coba suka lah. ditantang. Iya. Jadi, I like to try new things. Jadi aku tuh ngeliatnya oke deh, kalau aku nggak coba aku nggak akan pernah tahu aku bisa atau enggak. Tapi melihat mamaku syuting tuh trauma. Kan suka Dengan diajak jam kadang-kadang, kerja. hah jam kerjanya kan lebih dari kuli ya. Iya. Syuting itu kan dilihat di layar kayaknya Wow. nikmat, padahal kerjanya kan keras banget. Orang bisa nggak tidur-tidur. Aku ngeliat, aduh gimana nih nggak bisa sekolah ngeliat mama kerja kayak gini kan. Jadi aku hampir nggak mau, cuman karena pada saat itu kayak beberapa orang yang aku kenal terlibat di situ, ada si Gary, ada Dian Sastro, ada Indra Birowo gitu ya. Iya. Terus kayaknya seru ya ini gitu-gitu. Udah deh, oke, aku Coba. iseng, coba just give it a try. Udah itu aja. Tapi memang ya tetap butuh kerja keras, kita butuh serius, kita butuh komitmen, kita butuh latihan. Oke. Nah, pas kesempatan pertama kamu main film itu kan bintang jatuh kan berarti kan. Tapi kalau ngomongin family kan you have mom yang udah biasa syuting. So Iya. bakat percaya nggak percaya itu ada. Iya. Mungkin ya kan, mungkin walaupun as you Mungkin said ya, you it's have in the to work blood. hard, you have to learn, itu pasti gitu kan. Nah, itu adaptasi pertama ketemu senior segala macam. Hard nggak sih? Kamu kan suruh aku acting, pasti aku nggak bisa loh. Walaupun aku sekarang meng-casting orang, tapi kayak gue depan kamera acting, halo. Aku juga nggak berpikir aku bisa, karena zamannya aku temenin mama syuting ikut gitu selalu ditawarin kan, mbak anaknya gitu. Aku tuh yang nggak mau, karena aku tuh freak out depan kamera. Aku bukan tipe anak kecil yang kalau di foto tuh kan kelihatannya anak-anak kecil yang berbakat dari kecil seneng difoto. Aku tuh nggak, aku kaku. Kalau di foto tuh kayak gitu, jadi aku tuh tipe yang introvert, terus kalau di depan kamera juga malu, kaku gitu. Tapi I don't know, pas acting it's different. Oke. Karena ya itu acting kan kayak kehidupan kan, Yes. gimana kita menjalani Actually real kehidupan aja. di dalam layar. Ya udah aku masuknya ke situ, jadi malah aku lebih seneng acting dibanding foto yang gimana gitu loh, yang bergaya-bergaya Pos kayak gitu ya. Ya. Nah, terus kan sempet lah dari situ ke sinetron ya. Setelah lulus berarti ya. Setelah lulus SMA atau gimana tuh masuk sinetron? Aku pertama tuh Sevilla ya. Iya. Oh no, Cerita Cinta pertama kali. Itu masih masih SMA atau emang udah lulus? Aku SMA enggak, kuliah. Oh, pas kuliah. Kuliah awal. Oh, nah itu Actually I'm quite late loh mulainya. Gitu. tapi kan terus masuk sinetron and then lumayan lama kan bergelut di Itu dunia Sevilla sinetron. itu panjang sekali, 1 Iya. tahun nggak Iya selesai. kan? Nah. Terus in the middle of that aku syuting Tusuk Jelangkung. Film juga kan? Film. Jadi aku mengalami zaman-zamannya syuting yang benar-benar ada 2 judul, terus sehingga aku nggak tidur sama sekali. Karena syuting film pada saat itu bisa dari jam 9 pagi sampai 9 pagi berikutnya. Iya, Jelangkung pula horor kan? Horor You have yang to accept. lokasinya susah-susah, entah di mana, entah berantah gitu kan, di Mas Jai pada saat itu sutradaranya. Semua giliran istirahat, aku masuk Sevilla. Can you imagine? Jadi aku nggak tidur. 9 pagi selesai, semua orang istirahat tuh seharian, baru Tidur. besok aku langsung masuk ke Sevilla. Nah, itu kan two different character kan. Kamu di sini Sevilla sebagai Sevilla, di sini kamu Jelangkung Tusuk another Jelangkung. horror kan, Tusuk Jelangkung kan. Gimana tuh? How to manage that? I don't know. Just Let it flow, udah kemarin let it jalan flow aja ya. Terus aku kebetulan karakternya kayak udah mau mati kan. Oke. Jadi di Ya rumah udah. sakit action, begitu di cut udah cut tidur bener. Karena emang kurang tidur. Karena udah Gitu. gak tidur bukan kurang tidur lagi. Tapi kan abis itu kan kamu juga stop dari dunia sinetron, kamu Sempet fokus stop. ya sempat stop. Sempet stop. Lama karena ya. aku pas nikah punya anak, itu aku stop dulu. Iya. Terus aku sempat ambil S2 tuh waktu itu. Aku konsentrasi ke situ dulu. Habis itu baru sih setelah anakku yang pertama. Oh,
Aku pas hamil pertama banget sempat syuting Batas. Film yang aku Film, produce sendiri. iya film, I know. Iya, Tapi film yang bukan aku produce sinetron sendiri. kan? Oh sinetron aku emang gue stop. Jadi terakhir sinetron aku adalah Malam Pertama. Habis itu udah kamu Malam stop. Pertama, Mas Hanung tuh sutradara. Habis itu aku ditawarin Brownies Iya. film sama Mas Hanung. Udah aku stop dan terakhir itu. Nah, terus kamu kan langsung kamu menikah ya, menikah, terus dari situ kan kamu juga lumayan vakum ya, karena mungkin kamu punya anak segala macam, kamu vakum lumayan lama. Sempat ada beberapa film sih setelah Brownies. Tetap ada ya beberapa Ada film ya. beberapa kayak Danis dan apa yang di Papua sama Alenia tuh Oke. jadi guru. Terus kemudian ada satu film sama Mbak Mira sama Mas Heri. Aduh, kok judulnya? Oke, kalau Ya, pokoknya suruh beberapa deh. Iya, kalau suruh memilih kan maksudnya kamu kan bukan membalik sih. Mungkin memilih dengan film karena kan secara schedule lebih jelas dan lebih pasti ya. Bukan kita ngomong kamu sinetron, kamu maksudnya sinetron yang membesarkan kamu juga that time gitu. Tapi kan film tuh sekarang kenapa banyak banget anak-anak sekarang mereka lebih prefer film karena buat mereka mungkin kerja 2-3 bulan dan ada free time. Kerja lagi ada preparation time yang maksudnya bukan back to back, nggak tahu kapan ending gitu kan. Iya. What do you think of doing film? Emang kamu suka atau emang kamu merasa what? Aku memang pertama masuk dalam dunia seni peran tuh kan di film ya. Iya. Tapi yang tadi bintang Iya, jatuh pertama, sebagai iya. penggerak pertama gitu kayaknya film, walaupun itu indie, beda sekali dengan suasana film sekarang ya. Tapi memang menikmati film tuh gini. Film tuh bisa fokus. Jadi kita diberikan waktu untuk pendalaman karakter. Karena kita acting tuh nggak bisa begitu aja. Iya, karena we have reading Kita dan perlu segala persiapan macam. untuk Iya. masuk ke dalam karakter. Jadi film memberikan kita waktu untuk itu. Jadi aku tuh merasa lebih semua serius. Ya. Cuman memang pola kerja industrinya berbeda. Berbeda. Ya, film lebih punya waktu untuk kita mempersiapkan diri gitu ya, membangun karakter dan segala macam. Jadi aku memang lebih menikmati film karena aku percaya proses Ya. gitu, dan aku kan kayak kerja film kayak seni itu buat aku tuh it's my life yang aku tuh cinta banget. Jadi if I don't love the character, if I don't love the story, I won't take it. Ya. Dan dengan prosesnya juga aku mengerjakannya itu dengan hati. Pakai hati, betul. Gitu. Jadi betul. aku nggak bisa kerja kayak robot sebetulnya karena itu. Terus kemudian secara waktu ya kita kan juga nggak bisa kayak tahanan kota ya yang hidupnya mungkin nggak cuman syuting, ada urusan lain, ada pekerjaan lain. Kadang-kadang memang kesulitannya sinetron tuh mengikat kita. Iya, dan nggak pernah tahu sampai kapan batas waktu. Senin sampai Minggu Betul. misalnya. Kadang kita juga harus bagi waktu untuk anak. Betul. Apa itu aja sih challenge-nya Iya, gitu. betul. Tapi aku salut loh untuk orang yang bisa kerja sinetron. Itu biasanya kalau orang udah pernah main di sinetron panjang bagus, stamina actingnya tuh Jauh, karena udah terlatih dengan Udah tahan terlatih. banting yang luar biasa. Betul. gitu. Karena emang kalau ngomong yang beranjak, ya mau nggak mau everybody beranjak dari sinetron ya awalnya. Jadi kesininya actingnya juga makin ya tinggal dipoles dikit udah Iya, bisa betul. how to ini Iya. gitu kan. Nah, ngobrolin film Habibie Ainun nih. Sama MD kan pertama Habibie Ainun ya? No, ada we have another movie. Iya, Habibie Ainun. Bukan Insya Allah Syah kan? No kan? Oh, Insya Insya Allah Allah cuma Syah tuh aku sedikit. cameo. Doang, Cameo, betul iya. ya. Tapi yang mendapatkan role not so big but very significant Habibie Ainun. Iya. Awalnya kenapa kamu tertarik mengambil Habibie Ainun itu? Ya brand udah pasti, ya kan? Aku gini, ketika aku memilih sebuah cerita, biasanya tuh aku melihat either karakter, story bagus, Iya. ceritanya, director Director juga, penting, yang betul. penulisnya juga, ya script ya. Iya. Tapi somehow kita juga melihat secara keseluruhan film ini kan biar bagaimanapun media komunikasi yang paling powerful ya. Betul. Gitu. Jadi ketika kita tahu bahwa ini film penting, film yang penting untuk masyarakat Indonesia tahu, tokoh Pak Habibie apa yang dilakukan itu juga sesuatu hal yang patut kita apresiasi, Betul, yang sangat. kita semua Tahu lah, yang menginspirasi kita Jadi, semua, betul. I think this film is important. That's Iya, why. Gitu. iya. Jadi aku bilang I need to support Iya. this film. Lebih ke situ sih. No, emang actually it's the right moment dan dari situ juga Anda mendapatkan nominasi, Dan- menang lagi kan? Iya. Nominasi atau menang? Aku lupa. FFB Nominasi apa menang ya? either one lah, kayaknya dapat deh. Oh, Either one boys aku ya. dapat gitu, maksudnya
Terus a small room. Sometimes kan dan orang suka karakternya melihat gini. menarik, Iya, berbeda dari keseharian aku sama sekali gitu. Jadi buat aku ada challenge-nya. Karena tetap biar bagaimanapun challenge tuh penting sekali. penting sekali. Makanya emang dari pertama aku baca skrip aja kan ngobrol sama Mas Anung kan, ngobrol segala macam, Mas Anung ngomong, aku pengen ibunya Marcella. Wah keren sih Mas, aku langsung gitu kan. Maksudnya it's something different aja we create, gue bilang itu. Some artis kan di sini mikirnya, gue maunya peran utama. Banyak kan, maksudnya kita tahu lah banyak. Padahal kan sometimes there is a small role when you can really make that something it becomes significant. Iya. Iya kan? Iya. Itu yang aku lihat kamu di Habibie Iya, Ainun. artinya bukan lagi persoalan peran utama, peran kedua atau peran ketiga, tapi bagaimana kita berhasil membawakan karakter itu, Betul. membuat penonton believe, mencuri perhatian, dan kalau misalnya memang itu bagus pasti kan akan dapat apresiasi Betul, khusus betul, gitu. betul. Gitu ya, artinya tidak lepasnya kalau dapat peran utama itu lebih banyak waktu, lebih banyak ruang untuk mengeksplor itu aja. Betul. Tapi main sedikit dan bagus itu lebih sulit. Lebih sulit, setuju banget. Lebih sulit. Dan banyak kan beberapa orang punya karakter kecil tapi eye catching dan stealing Iya, ya, iya. kata-katanya stealing Iya, ya. itu Nah itu lebih very susah important, lebih sebetulnya. susah, betul. Kalau aku lihat Marcella hoki nih di MD ya, Habibie Ainun box office, Makmum 2 box office. Alhamdulillah. Makmum itu proses kita cepet sekali loh. Cepat sekali. Aku coba telepon, kamu nggak sampai baca juga loh. Baca nggak sih? Baca, tapi maksudnya kan itu Terus very fast. Itu kan pada saat pandemi. Pada saat yang sudah pandemi. lama break syuting, aku nggak pernah mau terima syuting kan aku paranoid Iya. banget kan. Terus tiba-tiba aku merasa mulai begah gitu di rumah. Oh my god, I need to go out, I need to get back to work. I think dan Titi sama Sammy. Iya, udah Kayak teman-teman. kangen temenan banget yang gila. Kita nggak pernah satu frame nih main bareng. Oke, I don't think about it, just let's do it, let's have fun gitu. Ya karena Titi juga kan, maksudnya sama, Pikirannya- Titi kan paranoidnya kayak orang gila juga kan. Sama, kita berdua Sama tuh kan udah gue bawa tahu diteleponin macam-macam. mulu pas syuting. gue sampai marah-marah sama tim. Aduh ini apa lagi? Gue marah-marah mulu. Gara-gara Titi paranoidnya over banget nih. Tapi kita maksudnya alhamdulillah dengan kita seperti itu kan kita terjaga. Jadi Betul. syutingnya justru kita nggak terganggu. Betul. Gitu. Aku Dan pengalaman nih syuting series ya ini Iya. kayak gitu. Ketika aku tuh agak cerewet sekali, tapi alhamdulillah aku survive sampai akhir. Thank God nggak kena. Iya. Tapi aku tertunda-tunda syuting, pending stop karena bergiliran bergantian positif. Yang terakhir ya. Iya kan? Bergantian Iya kan bergantian. positif. Jadi ada gunanya loh kita a bit of paranoid kita, tapi untuk keberlangsungan semua kita justru aman schedule-nya. Cerewet tapi Ya, maksudnya so, untuk keselamatan reminder semua, juga ke mereka iya. semua kan Iya. gitu kan. Gitu. Ngomongin menikah. Iya. Masalah menikah tahun 2010 ya? 2010. Saya udah Google tadi. 2010. Saya udah Google tadi. Google dulu ya. 2010 dan mempunyai 2 anak laki-laki Mempunyai 2 ya. anak. Iya. Sekarang 10 baru ulang tahun Mm-mm. dan 8. Dan 8. Itu kamu decided menikah itu pada saat karir kamu lumayan lagi di peak kan? Salah satu ya di situlah kondisinya. Iya. Why you mikir oke it's time for me to get married gitu loh. Sebetulnya aku tuh pengen punya anak sih. Oke. My main Role. goal itu achievement sebagai seorang perempuan. Aku tuh memang I don't know ya, motherhood-nya tuh ini banget. Jadi aku memang pengen punya anak aja gitu. Aku nggak mau, aku kan udah lumayan telat, umur segitu aku udah 29. Iya. I was thinking perempuan tuh kan ada batas Ada fisik, batas, iya. usianya untuk bagaimana kita mau punya keturunan segala macam. Aku pikir itu dan I really wanna have a baby gitu. Karena emang aku senang anak kecil sekali gitu. Jadi lebih ke situ sih. Nah, That's pilihan Anda Mikola. Aku juga sempat baca dari SMP ya ternyata ya. Ada Dia cerita 18 unik nih. tahun apa Ada 12 tahun katanya tuh ternyata. Kamu udah kenal lama berarti? Kenal sih, tahu-tahu gitu aja sebetulnya. Jadi pada saat aku sekolah dulu di Sumbangsih, kalau nggak salah Nanda tuh di BM Bakti Mulia ya, itu kayak tetangga gitu. Iya. Terus ada satu waktu kayak dia tuh pernah datang ke sekolah aku gitu ya. Terus kayak di situ mungkin dia ngeliat atau apa. Setelah itu aku sering dapat titipan salam. Oke. Terus salam dari Nanda, katanya salam dari Nanda. Ya beberapa kali gitu ya. Terus kebetulan temen aku, temen dia juga gitu. Jadi dunia kecil lah gitu. Iya. Terus kemudian ya udah dari situ sebetulnya. Cuman aku ada jalan sama orang, dia mungkin jalan sama orang gitu kan.
terus suka ada yang sampaikan aja kalau lu mau sama dia putusin katanya pacarnya gini mau nggak langsung dikawinin apalah. Jadi aku tapi hanya menganggap itu bercanda gitu kan. That time ya. Iya, that time gitu, bercanda aja gitu. Yang namanya cowok gitu kan, kalau belum kan biasanya penasaran tuh. Iya. Jadi aku pikir nggak ini, tapi ternyata ya udah. Klik aja. Ternyata ada satu pertemuan dan segala macam, ya memang udah Tuhan atur kali ya. Iya. Tuhan sudah mengatur, dan ternyata my dad sama ibunya dia tuh teman masa muda. Bayangin nggak? Terus mamaku tuh juga kenal mamanya Nada dari zaman belum nikah sama papaku. Oke. Suka nginep di rumahnya apa gitu-gitu, dan mamanya tuh CS banget sama papaku, teman gaul bareng gitu. Oke. Jadi kayak udah ya chemistry udah. semua dapet ya gitu kan. So then happen ya kan, sesimpel itu ya gitu kan. Itu. Terus anak yang dan kedua juga ya aku melihatnya gigih juga ini orang ini. Ngejar terus ya, gitu, berarti hebat ya, konsisten banget ya. Kayaknya pembalap mungkin kalau nggak sampai finish dia belum selesai. Nggak bisa, ya bener itu poinnya kayaknya bener karena pembalap ya. Nah anak yang kedua kan ada sedikit sakit ya Dea. Iya. Sekarang gimana keadaannya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. It's a miracle sih yang terjadi dengan Magali ya. Yeah. It's a miracle. Aku nggak pernah berhenti bersyukur untuk itu, dan itu adalah momen-momen mungkin terberat dalam hidup aku yang aku lewati, momen-momen yang paling aku tuh merasakan benar-benar apa ya, Tuhan ya. As long as kita punya faith dan Tuhan tuh akan kita ikhlas, kita sudah berserah sepenuhnya ke atas, dia akan menurunkan sepenuhnya tangannya. Itu aku benar-benar merasakan in that moment gitu. Awalnya gimana sih dia bisa ketahuannya gimana? Maksudnya kan he was very small. 1 tahun kurang sebulan. Dia kan nggak bisa mengatakan jadi itu rewel. kan. Jadi rewel banget, dan kita pikirnya ini kenapa ya anak kecil rewel. Setiap dibawa ke dokter bilangnya ya ini kira mau flu. Anak kalau flu biasa seperti ini, panas segala macam. Jadi kita pikirnya enteng-enteng terus. Kok nih aku merasa kayaknya nggak mungkin deh, sampai akhirnya titik muntah. Dia muntah, jadi udah kayak lemes banget, dia udah kehilangan energi, terus kayak matanya tuh kayak nggak kedip-kedip gitu. Aku gini-giniin terus. Oh ya? Terus aku bilang kenapa ya ini gitu. Terus aku bilang tapi dia nggak nangis, nggak pernah. Nanda bilang kamu tuh nggak pernah sakit sih, jadi kamu mungkin nggak tahu kalau anak udah nggak bisa nangis. Nanda bilang mungkin dia tuh udah kehabisan energi, udah nggak kuat lagi sampai nggak kuat nangis. Oh iya benar juga, aku bilang gitu. Kita ke rumah sakit ya. Udah gitu langsung kan diinfus dehidrasi. Tapi pikir karena lemesnya karena dehidrasi. Direhidrasi dan akhirnya udah. Nah itu masih setahun? Belum setahun. Oh belum setahun? Kurang sebulan. Oke. Jadi masih baby gitu kan. Akhirnya direhidrasi agak lebih baik. Mau diizinin pulang. Aku bilang pulang, iya nih udah oke kok, hasil darahnya bagus semua gitu. Tapi dia suka melakukan gerakan berulang di setiap malam hari yang aku merasa dia kesakitan. Oke. Aku bilang kayak something wrong deh nih yang kita belum tahu. Aku bilang gitu ke dokternya. Tapi tetap suruh pulang, begitu mau disuruh pulang dia kejang. Nah itu tandanya sebetulnya. Oh dia sempat kejang? Kejang di rumah sakit, itu langsung udah panik, langsung kita ke ICU, pindah yang ada PICU untuk anak kecil kan. Terus tadi mau diterbangin ke Singapura, tapi keadaannya ternyata dia tidak memungkinkan untuk terbang. Ya udah akhirnya kita konsultasi ke sana kemari dengan ngobrol sama semua ahli gitu ya di sini di Indonesia. Akhirnya kita memutuskan untuk operasi sama Profesor Eka di Jakarta. Operasi untuk pertama dipasang Vipishan dulu karena dia produksi cairan yang berlebih di kepala. Itu mendorong semua pressure, semua syaraf yang ada di kepalanya, dan itu bahaya banget. It can cause sudden death actually. Oh ya? Jadi anakku tuh koma beberapa hari. Oh sempet bangun. Oh ya? Jadi itu terus sudah gitu. Akhirnya habis di rumah sakit yang pertama nih, setelah kita pindah ya kan, rumah yang mau dibawa ke Singapura akhirnya nggak jadi. Akhirnya di situ dipasang selang, dia langsung bangun kesadaran karena kan cairannya berarti sudah terambil. Ya. Tapi belum selesai karena si pemicu tumbuhnya keluarnya cairan itu kan harus diambil gitu. Dan itu tapi nggak dikerjakan di sana, kita pindah lagi di rumah sakit sama Profesor Eka baru diambil. Jadi operasi besar ya. Di Jakarta juga. So he's very good ya. 2 kali operasi. Jadi 2 kali 4 bulan kemudian it's come back gitu ya, kayak kambuh lagi segala macamnya. Aku udah mau berangkat ke Singapura, cancel semuanya, dikerjakan lagi di sini for the second time. 4 months later. Iya. Ya after that ya udah sampai kita harus terus check up MRI gitu ya, 3 bulan sekali, sampai kalau udah oke 6 bulan sekali, sampai setahun sekali, sampai aku udah lewatin setahun sekali gitu ya, alhamdulillah udah fine. Dan terakhir kemarin ini cek
Profesor Eka bilang it's a miracle loh, it's amazing, karena kalau kita melihat anaknya begini, terus saya bawa ini ke semua profesor misalnya di seluruh dunia gitu kan, kebetulan dia ngajar di Harvard, di Oxford gitu, sampai dia minta izin boleh nggak saya jadikan ini contoh case saya, bahwa anak kecil tuh memang otaknya bisa regrow, dan kalau saya bawa ini orang melihat pasti nggak akan nyangka anaknya seperti ini, karena kemungkinan pasti dia ada cacat atau apa, tapi kenyataan gambar secara medical dan kenyataan fisiknya tuh it's different. So dia bilang you should thankful, saya berterima kasih banget ini miracle ini. Ya udah, alhamdulillah hasil terakhir seperti itu. Kita nggak mau melakukan apa-apa lagi karena takut beresiko. Yang penting anaknya fine. Gitu. Alhamdulillah justru dia jauh lebih kuat juga tuh dari KKS secara fisik. I don't know why. Ya udah. Nah sekarang dia umur 8. Cuman aku jaga sekali ya pola hidup. Oke. Ini aku juga mempelajari, makanya aku tuh sekarang cuma lumayan health conscious banget ya, karena aku mengalami gitu ya, dan aku melihat bagaimana perbedaan what you eat, maksudnya lo tuh apa yang lo makan gitu, itu sebenarnya kayak misalnya kalau kita bicara sama dokter, no kasih dia apa aja yang bikin dia senang, pokoknya dia harus happy. Aku kasih kayak gitu, ternyata kejadian lagi. Terus aku believe makanan itu sangat berpengaruh. Aku ganti semuanya, jadi di anakku tuh tidak makan red meat, tidak makanan laut juga yang cuma ikan kecil, golongan kecil, terus is more gluten free, terus lebih ke vegan, walaupun ayam harus ayam kampung ya, yang tidak suntik, ikan juga ikan air tawar ataupun ikan laut sesekali, tapi kalau bisa yang tidak heavy mercury gitu-gitu. Alhamdulillah aman. Sayur gitu semua, iya, jadi malahan bagus sampai sekarang gitu, badannya keras, terus juga fisiknya bagus banget. Ya tapi dia sekolah biasa sekarang? Udah sekolah di sekolah kan, sempat kita ngobrol dia sempat sekolah break. Yang tidak biasa kan, bukan sekolah biasa, dia break karena nggak kuat. Bukan nggak kuat, belum boleh karena kan lama di rumah sakit. Jadi teman-temannya terus proses belajar, dia kan off. Jadi dia agak ngulang karena dia ketinggalan. Sekolah sih dari dulu di sekolah Montessori. Nah sekarang udah back to reality, back to normal. Wow, that's great. Sekarang umur 8 ya. Tapi kan perjuangan berarti kamu tetap harus menjaga dengan segala hal yang ada. Iya. Tapi sampai sekarang maksudnya he is completely fine. He is completely fine. Wow, thanks God banget ya. Iya. Makanya kamu udah bisa lumayan beraktivitas. Makanya aku lumayan tenang beraktivitas. Dan aku lihat Marsha sibuk banget sih. Main film iya, ngurus anak dan suami iya. Jadi ketua Parvi juga. Nah, itu gimana tuh bisa awalnya masuk ke Parvi? Sebetulnya gara-gara diminta sih. Iya, diminta sama Mbak Yeni Rahman pertama, nerusin dia. Kamu terusin Parvi gini-gini, karena kita butuh figur muda yang bisa sambung ke senior, bisa sambung ke yang muda. Kayak gitu. Dan mungkin terus Om Reza Hetapi juga harus kamu, karena kamu punya darah aktor, ibu kamu aktor, jadi kamu tidak akan mengkhianati keaktoran. Pasti kamu you will fight gitu gini segala macam, karena kamu punya darah itu gini. Kalau nggak kamu bingung, akhirnya udah dipaksa. Pertama dulu pas Mbak Yeni minta, aku belum siap, aku lagi recto verso kan aku produce, aku direct. Ya kan, aku masih nyusuin, bayangin nggak sih sambil ngedirect, karena nyusuin dulu gitu, cut action. Terus aku belum bisa Mbak Yeni gitu, nggak mungkin gini-gini sih. Akhirnya ya udahlah, kecelakaan sejarah terjadi pada saat itu. Kemudian setelah periode yang itu baru akhirnya diminta lagi Om Re, Pak almarhum Pak Deddy Sutomo pada saat itu, almarhum Pak Soka Tamsi, Tante Debbie, beberapa teman. Ya udah, aku pikir ya udah deh. Aku mikirnya hanya dunia seni peran tuh udah memberikan aku begitu banyak. Sekarang it's time for me to give it back aja. Apa yang bisa aku lakukan ya aku coba lakukan. Tentu pasti bakal banyak kurangan, karena artis itu paling susah di manage, karena mereka tidak biasa berorganisasi. Tidak semuanya merasakan pentingnya organisasi, padahal semua asosiasi profesi itu harus punya keorganisasian. Jadi ketika aku kebetulan di Kadin juga, ketika kita ada audiensi dengan pemegang kebijakan atau legislatif gitu ya, DPR. Pada tanya ini, kalau kita mau ngomong sama pekerja produser ada asosiasi, ngomong-ngomong ini ada asosiasi, kok aktor nggak ada? Kita mau ngomong sama siapa ya? Kita ngomong sama Parvi, kayak Parvi yang lama kok gimana gitu komentarnya mereka. Jadi mereka bingung gitu loh. Nah maksudnya menurut aku ya oke, memang itu harus ada kan. Jadi sebenarnya kayak jadi kayak rumah, itu sesimpel itu sih alasannya. So ya masih. Bagus. I mean like you're very busy. Nah dari suami komplain nggak sih, Dek? Kamu kan sibuk banget ini, Dek. Belum nanti syuting film lagi nih, ya kan? Ada restriction nggak dari suami terutama? Alhamdulillah
suamiku tuh selama itu kita berkesenian sebetulnya ya, dia tuh nggak pernah komplain gitu, karena dia tahu dari sebelum aku kenal dia memang aku udah di sini dan aku udah bekerja kan, and I have my own little production house gitu yang I have to manage juga, jadi aku nggak cuman acting tapi kadang aku juga Produce. membuat gitu Yes. kan. Terus jadi ya udah, dia udah maklum sih. Udah maklum. Cuman akunya sendiri punya kesadaran ketika punya anak kan, nggak mungkin gitu loh. Meninggalkan Iya, begitu paling aja. paling pernah tuh saat aku recto verso tuh lagi aku produserin itu kan sampai pagi kan Iya. kalau pas editing Iya. ya kan, begadang. Itu pernah anak rewel nangis diteleponin pulang, gini anak nangis dia terganggu tidurnya udah lebih dari jam 1 malam, pernah sih kayak gitu aja paling kalau udah Argumentasi career ya, anaknya kecil ya. selama anaknya nggak rewel dia nggak komplain. Oke. Baru once anaknya rewel atau anaknya sakit atau apa, pasti dia cari ibunya harus pulang. Pernah satu waktu tuh aku lagi kok bukan kongres ya, Munas Kadin ya di Solo. Aku baru datang pada saat itu, besoknya baru mulai kan, kita lagi persiapan segala macem. Kok Munas sih, bukan Munas, Rapimnas. Terus dari itu dapet telepon anakku mau masuk kayak gini, harus dibawa ke rumah sakit segala macam. Ya udah kalau udah kayak gitu nggak mungkin, harus aku udah terbang balik. Kamu langsung terbang balik? Dan dia dan Nanda tuh merasakan bahwa anakku ketika nggak ada aku tuh dia ketakutan banget. Oh. Tapi ketika ibunya datang tuh dia jauh lebih tenang gitu. Jadi iya. So the attachment is very strong ya. Very strong. That's good sih. Very strong. Itu yang penting sih emang. Iya, like I have to be beside you. Apa anak cowok, percaya nggak percaya, emang cowok tuh attach-nya ke ibu loh. Iya memang. Emang kan? Memang. Mungkin ya orang nggak tahu beda-beda, tapi like for me I'm very close to mom juga gitu loh. Iya kan? Everything mom. Dan aku percaya kitanya nggak boleh lemah, we have to be strong for him. Iya. Karena energi itu tuh ternyata berasa ketika mungkin aku di sampingnya, tapi kan aku nggak mau bersedih-sedih gitu. Aku di sampingnya tapi aku transfer my strength gitu ya. Iya. Aku yakin pokoknya kamu nggak apa-apa, tenang aja, you will be okay. Pasti aku sambil aku tuh berdoa terus sama Tuhan. Mungkin itu terasa sama dia, jadi dia merasa lebih kuat dan lebih kayak confident gitu. Betul, loh menghadapi lebih itu. Karena kan confident. dia setiap masuk rumah sakit dia traumatik berat. Dia takut sekali apa yang terjadi dulu terulang kan. Jadi dia ketakutan banget kalau mau masuk rumah sakit tuh kayak begitu. Wow. Mau sunti, mau diinfus tuh semua meganginnya banyak banget yang pegang, karena dia berontak. Oh, dia nggak Tapi, mau. aku harus kasih tahu pelan-pelan ada aku gini, oke baru dia mau. Oke. So that's very important of a Iya. mother role. Iya. Seru banget kita ngobrol-ngobrol hari ini. Iya. Kita ditunggu ya next project bersama. Iya, next project Hopefully ya, kita cari ya. something yang bagus ya. Kamu main golf nggak sih? Not really. Not really Timingnya. ya. Timing ya. Aku lagi ada brand golf, nanti aku lagi bikin. Oh gitu. Nanti I will invite kita you datang. ya. Boleh. Terus ya udah, insya Allah mudah-mudahan ada. Ada kita lagi ke depan sih emang Something MD. bersama. Basically ke depan MD akan banyak banget project ya. Banyak banget project, film, web series juga. Kemarin sempat ngobrol kan berapa kali dan hopefully ada something good. Kita nggak pernah tahu kan. I will let you know. Oke. Ya, sedikit pesan kesan dong buat yang dengerin kita hari ini, mungkin as a mother, very strong. Mungkin ada sedikit yang pengen kamu sampaikan buat para ibu di luar sana. Kalau buat para ibu, mungkin perempuan ya. Iya, perempuan. Kayak, ya buat aku perempuan itu intinya apapun yang terjadi kita tuh penting sekali untuk kita tuh being independent. Independent dalam segala hal, financially independent. Jadi kita tuh jangan sampai tergantung sepenuhnya siapapun, ayah kita gitu ya, ataupun suami kita, ataupun adik atau kakak kita. Kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri gitu. Terus kemudian we have to be really strong karena kita kan tiang Iya. dalam sebuah rumah, dan kekuatan kita tuh pasti akan jadi penting sekali untuk anak-anak kita Betul. ke depan. Dan hidup ini tuh tidak semua itu bisa berjalan sesuai dengan rencana kita, tidak bisa semua berjalan sesuai dengan apa yang kita impikan. Tapi whatever happens, kita harus bisa menjadikan itu yang terbaik aja, kita menjalani. Setuju. Thank you. Good notes. Thank you so much Thank hari you ini. semua, dan sukses semuanya for Amin, MD amin. and Sanjay. Jangan lupa like, comment, subscribe.
Hello Story with the one and only Marcella Zalianti. Tonton terus film Indonesia loh. Dan Amin, sekarang juga harus. udah banyak Yes, series. lagi banyak film dan itu penting KKN sekali kita. loh. KKN juga selamat ya. KKN sekarang Thank film you. Indonesia bangkit kembali. Amin. Itu sekarang juga ya kebudayaan seni panggung juga udah mulai bangkit Bagus kembali. banget. Ini yang hari ini kamu mau nonton kan? Inggit Iya, kan? iya. Sold out loh. Iya, makanya sold jadi out. That's very good. Iya, Jadi pokoknya kita back on track ya with the back on track, dan penonton Indonesia itu penting sekali peranannya untuk support film Indonesia Yes, dengan definitely. nonton. Yes, thank you Kita so much semua. for today. Thank Thank you. you.